Polisi bekuk residivis pencurian usai mencuri di toko rental PlayStation. Ketua Umum PSI Kaesang hadir di Rakorwil PSI di Kota Palu. Gagal tim Manado, tim beregu putra bulu tangkis Minahasa lolos ke final Porprov. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Sulut. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anatasa Mewoh, inilah Kompas Sulut selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Satreskrim Polresta Gorontalo Kota bersama Polsek Kota Utara bekuk residivis kasus pencurian usai kembali nekat mencuri di toko rental PlayStation di Kota Gorontalo. Dari aksi nekatnya, terduga pelaku berhasil menggasak 3 unit PlayStation atau PS, 8 buah stick PS hingga menggasak puluhan bungkus rokok. Aksi tersangka terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas di sebuah toko rental PlayStation di Kota Gorontalo yang merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang residivis. Dengan menggunakan jas hujan, pelaku dengan mudah masuk ke dalam toko melalui pintu utama. Tersangka merupakan residivis kasus pencurian dan telah mengetahui kondisi toko karena kerap bermain PlayStation di lokasi. Setelah mengetahui lokasi penyimpanan kunci toko, pelaku pun langsung melancarkan aksinya saat dini hari. Bahkan terungkap tersangka telah melakukan aksinya sebanyak 3 kali. Akibatnya pemilik toko rental PS ini mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Tersangka ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Sekitar pukul 11 tersangka ini melakukan rental PS di TKP. Kemudian setelah itu sekitar pukul 2.30 ataupun dini hari, tersangka ini mendatangi sebelah warungnya TKP dengan cara menggunakan motor. Kemudian tersangka ini karena mengetahui kondisi TKP toko, sehingganya tersangka ini menggunakan kayu untuk mengambil kunci toko TKP. Kemudian tersangka melakukan aksinya sekitar pukul 3. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka pun terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, Ditres Narkoba Polda Sulteng berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 60 kg. Dalam pengungkapan ini, petugas juga menangkap 5 orang tersangka yang diduga kuat terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika internasional. Penangkapan terhadap para tersangka terjadi pada 13 November 2025 sekitar pukul 14.00 WITA di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Operasi penangkapan dimulai dari informasi intelijen yang mengindikasikan akan adanya pengiriman narkoba dalam jumlah besar ke wilayah Sulawesi Tengah. Petugas yang sudah melakukan pemantauan sejak pagi langsung menggelar penghadangan saat para tersangka berupaya memindahkan paket sabu. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Andi Sutendi bilang bahwa 5 tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial AF, MF, M, SR, dan I. Menurut Kapolda, AF berperan sebagai penjemput sabu di Tawau, Malaysia sebelum membawanya masuk melalui jalur laut menuju Sulawesi Tengah. Salah satu di antara mereka merupakan seorang wanita berinisial SR. Saat ini penyidik masih mendalami peran SR dalam proses penyelundupan barang haram tersebut. Ya, silakan rekan-rekan kalau ada yang ditanyakan pada personil Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka, yakni tersangka AF, tersangka MF, tersangka M, tersangka SR, dan tersangka I, dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih hampir 60
bungkus atau kalau ditimbang ini hampir 60 kg kurang lebihnya. Apapun peran tersangka AF yaitu menjemput, adapun peran tersangka AF yaitu menjemput narkotika jenis sabu yang berasal dari Tawau, Malaysia untuk dibawa masuk ke Indonesia, tepatnya di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sabu yang dibawa kemudian diterima oleh MF. Dari MF didapat informasi lokasi tersangka AF dan 3 tersangka lainnya. Barang bukti 60 kg sabu yang diamankan tersebut diduga akan diedarkan di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Jaringan ini diduga beroperasi secara terstruktur, menggunakan metode penyelundupan yang rapi dan sulit terdeteksi. Polda Sulteng menegaskan bahwa kelima tersangka sudah lama menjadi target operasi. Mereka diduga kerap melakukan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan pengiriman barang haram melalui jalur laut dan darat. Dalam kasus ini, para tersangka akan dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman seumur hidup. Raulis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Pengadilan Negeri Manado kembali menggelar sidang tindak pidana korupsi dana hibah Sinode Gemim Senin 17 November 2025 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam sidang ini 5 terdakwa dituntut 1,6 tahun penjara oleh JPU. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan JPU dipimpin Ketua Majelis Hakim PN Manado, Ahmad Peten Sili, didampingi Irianto Tiranda dan Kusnanto Wibowo. Adapun 5 orang terdakwa yang telah menjalani proses persidangan adalah Jeffrey Korengkeng, mantan Kepala BKAD Provinsi Sulut, Freddy Kaligis, mantan Kepala Biro Kesra, Steph Kepol, mantan Sekretaris Provinsi atau Sekprov Sulut, Asiano Gemikawatu, mantan Asisten 3, dan Hein Arina, Ketua Sinode Gemim. Dalam pembacaan tuntutan JPU oleh Majelis Hakim, kelima terdakwa dituntut sama, yakni 1 tahun 6 bulan penjara serta denda 100 juta rupiah. Meski demikian, 1 terdakwa Gemikawatu ditambah dengan uang pengganti kerugian negara sebesar 28 juta rupiah. Kuasa hukum Jeffrey Korengkeng saat diwawancarai mengatakan dari hasil bacaan tuntutan oleh JPU membuktikan tidak terbukti sepersen uang yang dirugikan oleh kliennya, melainkan hanya kesalahan administrasi. Sementara itu, kuasa hukum Asiano Gemikawatu bilang pihaknya sangat menghargai serta menghormati tuntutan yang dibacakan oleh JPU. Dalam sidang berikut, pihaknya akan mempersiapkan hal-hal untuk membela kliennya dalam sidang pledoi. Tanggapan. Saya sangat bersyukur sekali karena apa yang saya sampaikan secara konsisten dari pembacaan dakwaan bahwa klien saya Jeffrey Korengkeng tidak mengecap uang negara hasil korupsi dalam bentuk apapun itu diamini oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan. Teman-teman semua mendengar tadi. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyebutkan bahwa tidak ada sepeser duit pun yang dikecap oleh Jeffrey Korengkeng, dan itu merupakan hal sangat mendasar dari tindak pidana korupsi. Iya, saya pribadi dan rekan menghargai dan menghormati atas apa yang dituntut oleh pihak jaksa penuntut umum. Walaupun mungkin nantinya di dalam pledoi ada beberapa hal sebagaimana yang dituntut tadi akan terjadi, kami lakukan pembelaan. Sebagaimana dalam pemeriksaan lalu, kalau tadi dinyatakan bahwa Hamil Tindas diperintahkan, yang benar tidak pernah diperintahkan, tapi yang bersangkutan berinisiatif mendatangi di sana. Seperti itu. Ya, kami akan maksimalkan dalam pembelaan nanti pada tanggal 26 nanti. Mudah-mudahan kita semua sehat dan kami akan maksimalkan apa yang bisa kami pertanggungjawabkan di mata. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Rabu 19 November 2025 dengan agenda sidang pledoi atau pembelaan. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Roy Rasdi Rusli, anak berusia 6 tahun yang hilang selama 10 hari, akhirnya ditemukan di perkebunan Desa Tombuluan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Roy ditemukan salah seorang warga di kebunnya dalam kondisi selamat.
Beginilah video amatir yang direkam warga saat menemukan anak Roy Rasdi Rusli yang telah hilang sejak tanggal 8 November lalu. Roy ditemukan seorang warga dalam keadaan lemas dekat pohon pisang di perkebunan sekitar 2 km dari perkampungan. Lokasi penemuan anak hilang tersebut sepi karena jarang dilewati warga desa. Roy Rasdi Rusli diketahui hilang saat tengah bermain bersama rekan-rekannya di pekarangan rumah. Saat pencarian, jejak Roy sempat ditemukan di area pekuburan oleh warga setempat. Dalam 1 minggu terakhir, warga, polisi, TNI, Basarnas terus melakukan pencarian terhadap bocah Roy Rusli sebelum akhirnya ditemukan warga pada Senin 17 November. Sekitar 9 hari ya. Makanya kami bersama pemerintah desa dan pemerintah kecamatan Pembunuhan mengambil inisiatif untuk kita observasi dulu. Makanya kita bawa ke rumah sakit. Nah, dia itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang ada di perkebunan menemukan ini Adi Roy. Baru dia langsung itu anak itu pernah dia tak kaget sebenarnya. Kayak dia ada apa itu Pak Adam. Ini dia lihat ternyata ini Adi Roy, tapi dia langsung melapor kepada pemerintah desa. Pemerintah desa langsung merespon, menghubungi polsek dari pihak kecamatan. Akhirnya melakukan evakuasi. Pihak kepolisian sudah langsung melaksanakan evakuasi. Bocah Roy Rasdi Rusli mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Hilangnya bocah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang tua untuk tetap mengawasi lingkungan bermain anak di sekitar rumah. Tim Liputan Kompas TV Minasa, Sulawesi Utara. Operasi Zebra Samrat di Kota Bitung dilakukan secara humanis. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Bitung menerapkan Operasi Zebra Samrat 2025 dengan cara humanis. Salah satu yang dilakukan adalah pelanggar yang terjaring dalam Operasi Zebra tidak langsung dilakukan penindakan tilang, namun diberikan edukasi serta himbauan terlebih dahulu. Operasi Zebra Samrat 2025 di Kota Bitung di hari ketiga dilakukan di ruas Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Paceda. Operasi yang dipimpin Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bitung AKP Dwi Dea Anggraini berhasil menjaring berbagai pelanggaran lalu lintas. Ada pelanggaran secara kasat mata maupun pelanggaran lainnya yang tidak dilengkapi oleh para pengguna jalan. Meski begitu, penindakan terhadap pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda, di mana aparat kepolisian selain memberikan surat tilang bagi pelanggar, juga memberikan pemahaman serta himbauan agar pengguna jalan bisa mentaati aturan lalu lintas. Selain itu, petugas juga memberikan helm bagi pengguna jalan yang terjaring dalam operasi tersebut. Helm baru makin ini ya. Jadi kita juga selain di sini memang operasi terpusat ini lebih berfokus kepada sifatnya edukasi dan juga himbauan. Jadi kita memberikan reward and punishment juga kepada para pelanggar. Apabila ada yang melanggar, kita akan melakukan penegakan hukum. Namun selain itu juga kita akan memberikan teguran dan juga bagi pengendara yang lengkap administrasi ataupun kelengkapan berkendaranya juga akan kita berikan reward, misalnya memberikan helm ataupun memberikan reward lainnya. Operasi Zebra Samrat 2025 ini tidak hanya menyasar warga sipil, namun juga aparat TNI yang melanggar aturan lalu lintas. Pelanggarannya SIM-nya mati. Terus tindakan apa yang mungkin tadi Pak? Tindakan yang kami lakukan melakukan penilangan. Jadi berlaku untuk seluruh anggota yang memang melakukan pelanggaran tetap ya Pak ya? Iya, kami melakukan penilangan terhadap anggota TNI Angkatan Darat khususnya. Pelanggaran yang paling mendominasi dan terjaring dalam operasi Zebra Samrat ini seperti pelanggaran yang tidak menggunakan helm standar nasional dan kendaraan yang menggunakan knalpot brong serta kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor polisi.
Operasi ini akan berlangsung hingga 30 November mendatang. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, Kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Manado terus menguatkan komitmen terhadap keselamatan pelayaran. Kali ini KSOP memberikan edukasi kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan pelayaran sejak usia dini. Edukasi keselamatan pelayaran ini sangat penting dan bermanfaat bagi pelajar dan anak usia dini. Upaya ini menjadi dorongan antisipasi yang sangat penting, mengingat hampir sebulan ini Kota Manado sering terdampak cuaca buruk seperti ombak dan angin kencang yang disertai dengan volume curah hujan tinggi. Untuk itu, KSOP Kelas 3 Manado melakukan kampanye serta edukasi pentingnya kesadaran budaya keselamatan pelayaran sejak usia dini bagi siswa di beberapa sekolah yang ada di Kota Manado. Jadi kegiatan sosialisasi ini adalah merupakan bagian dari salah satu kampanye keselamatan pelayaran yang tujuannya adalah untuk menanamkan kesadaran dan budaya keselamatan sejak usia dini. Untuk kegiatan sosialisasi ini ke sekolah-sekolah yang ada di Manado ada 4 sekolah. Yang hari ini kita laksanakan 2 sekolah, yaitu SD Don Bosco dan SMP Don Bosco. Sosialisasi ini menurut tanggapan saya sangat bermanfaat bagi anak muda untuk mendapatkan budaya dan mendapatkan pengetahuan selamat ketika keadaan darurat. Seperti misalnya kita di tengah laut menaiki kapal, mengalami ancaman tenggelam, kita dapat melakukan budaya selamat yang disampaikan oleh pemateri-materi tadi. Jadi menurut saya itu sangat bermanfaat dan kami siswa-siswi SMP Frater Don Bosco Manado sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Melalui langkah edukasi ini diharapkan para siswa semakin sadar akan pentingnya mematuhi aturan keselamatan pelayaran apabila menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Utara membentuk organisasi Laskar Narapidana Mandiri Indonesia atau NAPIRI. Organisasi ini dibentuk guna memberdayakan mantan para warga binaan yang sudah bebas atau telah menjalani masa hukuman. Mantan warga binaan yang telah menjalani masa hukumannya biasanya dikucilkan oleh masyarakat karena memiliki stigma negatif karena sebagai pelaku kejahatan. Untuk itu, berbagai cara dan upaya terus dilakukan untuk menepis stigma tersebut. Salah satunya dengan pembentukan organisasi masyarakat Laskar Narapidana Mandiri Indonesia atau NAPIRI. Pembentukan NAPIRI yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulut sebagai salah satu wadah untuk menjaring para mantan narapidana untuk meningkatkan kreativitas melalui berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Adalah mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan, yaitu pengentasan dan pemandirian warga binaan. Nah, mengingat labeling tadi, kita juga ingin bergerak penuh dengan deklarasi atau yang sudah dibentuk deklarasi narapidana mandiri ini, yaitu mengusahakan atau melaksanakan sesuatu yang kira-kira bisa memandirikan warga binaan ini, sehingga di tengah masyarakat seluruh warga binaan kita ini bisa diterima secara penuh. Nah, mengingat masih ada masyarakat yang melakukan penolakan, sementara yang bersangkutan itu sudah berkelakuan baik, tapi masih ada anggapan. Sehingga kita bergerak penuh nih. Nah, organisasi NAPIRI bisa membawa atau berdampak positif sosial untuk masyarakat. Terima kasih. Oke. NAPIRI akan berfokus pada pembinaan mantan warga binaan dengan membuka unit usaha dan UMKM. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 80 warga binaan Lapas Kelas 2 Gorontalo mendapatkan pelatihan keterampilan produktif. Program ini nantinya akan menjadi bekal untuk memulai usaha di kehidupan baru kembali di lingkungan masyarakat nanti. Puluhan warga binaan Lapas Kelas 2 Kota Gorontalo mendapatkan program pelatihan kemandirian.
Pelatihan keterampilan produktif yang diberikan meliputi cara membuat kue, keterampilan menjahit, pengelasan, dan pertanian. Untuk pelatihan pengelasan, bekerjasama dengan Lokal Latihan Kerja atau LLK, puluhan warga binaan ini dilatih membuat meja hingga rak buku. Warga binaan menyambut baik program pelatihan produktif. Mereka terlihat antusias menerima arahan dari instruktur. Menurut mereka, program ini menjadi modal keterampilan untuk memulai usaha untuk kehidupan baru yang lebih bermakna ketika selesai menjalani masa pidana dan kembali di lingkungan masyarakat nanti. Bimbingan di program Yogyakarta, terutama mengenai pelatihan LAS, di mana kami merasa sangat berguna untuk kami. Insya Allah kami dalam implementasinya peluang nanti kami bisa mandiri untuk melaksanakan pekerjaan, di mana kami sudah bisa melaksanakan apa yang kami dapat di lapas kelas 2 Gorontalo ini. Di sini ada pelatihan kursus menjahit, pengelasan, pembuatan roti, dan pertanian. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Gorontalo Sulistyo Wibowo mengatakan pihaknya memberikan hak setiap warga binaan permasyarakatan untuk menerima pembinaan kemandirian dan kepribadian. Ya, terima kasih. Sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, yaitu salah satunya adalah memberikan hak mereka pada narapidana. Kita tahu bahwa di dalam undang-undang itu ada pembinaan dua bagian, kemandirian dan kepribadian. Nah, ini yang kami fokus kepada kegiatan pembinaan kemandirian. Di sini lapas wajib memberikan pelatihan keterampilan, di mana menjadi pegawai mereka setelah bebas. Pelatihan juga harus bersertifikat, makanya pihak lapas melakukan kerjasama dengan beberapa institusi di luar lapas ya. Itu seperti kami di Dinas Pertanian Kota Gorontalo dan LLK ya, UMKM Kota Gorontalo. Hasil karya warga binaan ini nantinya akan dipasarkan melalui e-katalog dan melalui galeri di Lapas Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo. Pelajar Sorong berprestasi di Olimpiade Matematika Nasional akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Dari kota Ambon. Ratusan umat Hindu di Ambon, Maluku menggelar ibadah Hari Raya Galungan Rabu siang. Ibadah penuh hikmat ini sebagai wujud kemenangan Dharma serta wujud kuatnya toleransi antar umat beragama di Maluku. Ibadah Hari Raya Galungan berlangsung penuh hikmat di Puro Ciwastana Giri, Kompleks Hindu Center, Air Salobar, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon. Peringatan Hari Raya Galungan dimaknai dengan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan kejahatan atau Dharma dalam diri, dan dihadiri Gubernur Maluku, Hendrik Lawarisa, jajaran TNI dan Polri, dan tokoh lintas agama. Makna Hari Raya Galungan tidak hanya menjadi keutuhan umat Hindu dalam melawan kejahatan, namun juga menjaga alam dari kerusakan, termasuk wujud kuatnya toleransi antar umat beragama. Yang mana Hari Raya Galungan adalah hari di mana kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi sebelum kita melakukan galungan pada hari Rabu ini, ada rangkaian di mana kegiatan galungan itu dimulai dari tanggal 13, yaitu adalah Sugian Jawa, yaitu pembersihan Buana Agung ataupun alam sekitar, dan Sugian Bali, yaitu tanggal 14-nya, yaitu pembersihan diri pribadi. Dan hari Minggu kemarin adalah hari di mana kita membersihkan lingkungan pura ataupun menyekap atau mengendalikan emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Juga memberi apresiasi kepada PHDI dan umat Hindu di Maluku yang selama ini telah menunjukkan kehidupan bersama yang baik, menjaga kebersamaan dan kerukunan dan keharmonisan dalam keberagaman.
Jadi kami juga berharap sebagai pemerintah Provinsi Maluku bahwa di candi ini bukan hanya sebagai tempat peribadatan, tapi juga tempat pembentukan akhlak moral dan spiritual umat Hindu. Peringatan Hari Raya Galungan di Ambon juga ditandai dengan peresmian Candi Bantar. Candi menggambarkan perbedaan ini tidak untuk memisahkan satu dan lainnya, melainkan untuk menyempurnakan antar sesama. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Saudara Kapolda Maluku menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti melakukan kecurangan berupa suap, baik penerima maupun pemberi suap. Hal ini guna mencegah praktik suap dalam proses seleksi Bintara Brimob Polri tahun 2026 di Provinsi Maluku. Penegasan Kapolda Maluku ini disampaikan dalam kegiatan penandatanganan Fakta Integritas di Gedung Plaza Presisi, Polda Maluku, Tantui, Ambon, Rabu 19 November 2025. Menurut Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dadang Hartanto, proses seleksi akan dilakukan secara profesional dengan memasang sejumlah kamera pengawas agar dapat memantau langsung jika terjadi praktek kecurangan selama seleksi berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam perekrutan Bintara Brimob Polri tahun 2026. Rekrutmen dan seleksi ini benar-benar berjalan dengan bersih. Artinya bersih itu tidak ada penyimpangan, tidak ada transaksional, tidak ada suapan, ya, tidak ada jual. Kalaupun ada yang bisa untuk meloloskan, itu adalah penipuan. Lapor kepada kami. Kalau teman-teman mendengar ada saya bisa meloloskan ini, lapor. Saya sudah punya nomor telepon yang bisa di ini. Jadi kita harus cegah sejak dini. Kapolda juga berharap seleksi Bintara Brimob berjalan bersih, transparan, dan menghasilkan personel yang berkualitas. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Saudara, dari Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar kini menjadikan pembayaran biaya parkir menggunakan kris yang dipegang oleh juru parkir. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk membayar parkir dan diharapkan hasil penggunaan kris parkir dapat meningkatkan PAD. Peluncuran kris parkir dilakukan di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Para juru parkir ini dibekali dengan kode barcode yang nantinya dapat di-scan oleh para pemilik kendaraan jika ingin membayar parkir. Wali Kota Makassar, Munafir Arifuddin bilang, upaya ini adalah langkah pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar biaya parkir. Memudahkan penerapan kris parkir, pendampingan dilakukan oleh Bank Indonesia kepada juru parkir agar proses digitalisasi ini berjalan lancar. Kalau saya rasa, kalau secara pribadi lebih enak promonya ke sama saya harus pergi ke sana cek lagi dong. Kalau untuk saya pribadi, kalau untuk ini kan namanya sudah istilahnya sudah digitalisasi ya, mau tidak mau harus. Yang tidak bisa dicek di kita langsung, Pak? Saya belum paham masalah itu. Digitalisasi, berarti masih disosialisasikan. Iya. Ini makanya HP-nya ini mungkin langsung diajarin juga. Ini ada proses transformasi dari manual ke digital dalam rangka proses digitalisasi penggunaan parkir di Kota Makassar. Yang paling pertama tentu akan memudahkan masyarakat untuk membayar parkir. Yang kedua, kita berharap dari hasil penerimaan parkir ini besar-besar benar-benar bisa terukur supaya ini bisa memberikan dampak terhadap perusahaan. Jadi apa yang diberikan kepada masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan dengan nilai yang ada secara pencatatan secara digital. Sosialisasi kebijakan ini akan dilakukan kepada masyarakat untuk menghindari konflik antar juru parkir dengan pengguna jasa parkir. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Provinsi Papua Barat Daya perlu berbangga dengan prestasi Yermias Ewarin yang berhasil dalam kejuaraan Olimpiade Matematika Competition Reality yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Yermias berhasil membawa pulang medali perunggu mewakili tanah Papua. Senyum cemerlang dan bahagia terpancar dari siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 35 Kota Sorong. Ketekunannya mengikuti bimbingan selama 3 minggu dalam mempersiapkan diri di Olimpiade Matematika Competition Reality, berhasil menang dan mengharumkan nama Provinsi Papua Barat Daya.
Hasil perjuangan anak kedua dari 3 bersaudara ini berhasil meraih peringkat 17 dengan mendapatkan medali perunggu dalam Olimpiade Matematika secara nasional. 1 minggu di sekolah, sehabis pulang sekolah kita bertemu dengan guru pendamping untuk mengajarkan soal atau rumus yang akan dibahas oleh para pendamping. Rasanya takut karena takut tidak masuk dan mengecewakan orang-orang yang di sekitar saya. Guru pembimbing siswa berprestasi Yeremias mengaku selama memberikan bimbingan, Yeri selalu disiplin dan penurut. Karena kegemaran belajar matematika sejak duduk di bangku kelas 2 SD, tidak mudah untuk melatihnya menjadi juara. Ya ini untuk lomba MCR ini kita tahu mendadak dan kita ikutin saja. Dan untuk persiapan belajar itu ya kita maksimalkan, memang pulang sekolah kita baru bimbingan. Ada bimbingan tersendiri setiap hari pulang sekolah seperti itu. Alhamdulillah kemarin pas babak penyisian dari kita itu ada 7 orang yang ikut, cuman Yernia saja yang masuk semifinal kemarin. Dengan prestasi yang diperoleh, Yeremias Ewarin menjadi salah satu contoh bagi anak-anak lainnya di Papua untuk terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan tekun dan disiplin belajar. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Informasi Gubernur buka Pes Parani Katolik ajang perkuat iman umat akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Gelaran Pesta Paduan Suara Rohani Pes Parani Umat Katolik yang pertama di Sulawesi Utara menjadi sebuah awal yang baik bagi pertumbuhan iman umat Katolik Sulawesi Utara, khususnya dalam hal seni suara. Kegiatan yang dihadiri Gubernur Selvanus ini diikuti oleh 13 kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Keuskupan Manado secara resmi menggelar Pesta Paduan Suara Rohani Pes Parani Katolik yang pertama di Sulawesi Utara pada Selasa malam. Pembukaan Pes Parani dilaksanakan di ruang Mapalus kantor Gubernur Sulawesi Utara. Pes Parani yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus ini diikuti perwakilan dari 13 kabupaten kota di Sulut. Uskup Manado, Monsinyur Benedictus Estefanus Roliuntu terlihat mendampingi Gubernur Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkai. Uskup Roliuntu memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Selvanus atas dukungannya, sehingga gelaran Pes Parani ini bisa terlaksana dengan baik. Kita sangat bergembira dan bersukacita boleh mengadakan Pes Parani Katolik Provinsi Sulawesi Utara yang pertama, perdana, dan dengan antusiasme dari peserta dari 13 kota kabupaten, dan kemudian kita melihat ke depan bagaimana ini dikembangkan, dilanjutkan. Ternyata Bapak Gubernur menyambut bukan hanya pada level provinsi, tapi untuk Pes Parani yang keempat yang akan diadakan di Manado. Ini tentu suatu tanggapan positif kerjasama berbagai pihak. Sementara itu, Gubernur Selvanus dalam sambutannya bilang, kegiatan ini merupakan bukti kerukunan umat di Sulut yang sangat tinggi. Katolik yang ada di Sulawesi Utara, kita saling menjaga kerukunan dengan umat lainnya, karena Sulawesi Utara dikenal ya tentang hidup damai dan rukun sesama agama. Ini yang Pak Direktur lakui ya. Kami banyak di sini, tetapi kami bisa menerima dengan kelompok-kelompok lainnya dan suku-suku lainnya, bahwa kami semua, orang semua bersaudara. Selain gelaran Pes Parani Katolik pertama, Sulawesi Utara dalam hal ini Kota Manado akan menjadi tuan rumah gelaran Pes Parani Katolik tingkat nasional keempat yang akan berlangsung pada tahun 2027 mendatang. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep hadir dan membuka rapat koordinasi wilayah PSI di Kota Palu Rabu siang.
Kaesang berharap Sulawesi Tengah dapat menjadi salah satu wilayah lumbung suara PSI untuk di pemilu 2029 nanti. Rakorwil partai itu dihadiri dan dibuka langsung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, didampingi Ketua Harian Ahmad Ali. Dalam sambutannya, Kaesang meminta seluruh kader bekerja untuk pemilihan umum tahun 2029 nanti. Keberadaan tokoh asal Sulawesi Tengah Ahmad Ali sebagai Ketua Harian PSI, Sulawesi Tengah pun diharap menjadi salah satu basis suara untuk PSI. Dan mohon untuk bisa Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu penyumbang suara terbesar nanti di pemilu. Jadi saya minta tolong kerja kerasnya, jangan lupa ini juga turun ke masyarakat. Percuma juga punya elektabilitas tinggi tapi nggak punya isitas. Di Korwil itu, Kaesang melantik pengurus wilayah dan daerah PSI Sulawesi Tengah. Aldrim Tahalara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara Souraja atau Rumah Raja, salah satu peninggalan bersejarah yang masih dipelihara hingga kini. Bangunannya masih terpelihara dan sering menjadi objek wisata sejarah dan budaya Kota Palu. Souraja bukan sekedar bangunan tua, melainkan adalah pusaka berharga. Istana Raja dari Kerajaan Palu yang pernah berjaya memiliki arsitektur klasik yang memukau. Namanya bermakna rumah besar atau Istana Raja, melambangkan sebuah mahkota dari kekayaan budaya dan sejarah di Lembah Palu. Bangunan ini dibuat dari kayu ulin yang terkenal kekuatannya. Selain didesain khusus sebagai rumah panggung, ornamen khas suku Kaili turut menghiasi dinding dan balok-balok penyangganya. Ahli waris atau keturunan ketujuh raja yang dipercaya mengurus Souraja, Mehdi Datu Palinge bilang, sejak dibangun, Banua Oge Souraja ini telah 2 kali mendapatkan revitalisasi untuk menjaga bangunannya tetap dalam kondisi baik. Cagar Budaya Banua Oge Souraja merupakan bekas atau eks Kerajaan Palu yang dimana berdiri pada tahun 1892 dan sekarang menjadi Cagar Budaya Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dibangun sudah hampir 143 tahun yang lampau, yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal keluarga raja dan sebagai pusat pemerintahan di zamannya. Dan seluruh komponen bangunan ini terbuat dari material kayu, berupa kayu ulin yang berasal dari Kalimantan. Bangunan ini juga memiliki 2 perpaduan gaya, perpaduan Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Di satu sisi, rumah ini memiliki 2 buah anak tangga, kanan dan kiri, dengan jumlah anak tangga itu ganjil. Dan rumah ini juga ternyata setelah pasca bencana kemarin, alhamdulillah rumah ini menjadi salah satu edukasi yang dimana rumah Souraja menjadi salah satu bukti di mana rumah tradisional itu memiliki sistem yang tahan gempa. Pengakuan Souraja sebagai cagar budaya adalah langkah hukum yang penting. Namun lebih dari itu, kesadaran komunitas untuk menjadikannya pusat kegiatan budaya adalah upaya nyata dan tidak boleh berhenti. Souraja pun dibuka untuk umum sebagai prasarana edukasi sejarah dan budaya di Kota Palu. Di tengah perkembangan zaman, Souraja adalah bukti warisan leluhur mampu bertahan, menjadi sumber inspirasi dan pengingat akan akar sejarah. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Jegal tim Manado, tim beregu putra bulu tangkis Minahasa lolos ke final Porprov. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda berikut. Saudara, buka rapat kerja nasional Ketua Umum PB Wushu Indonesia Airlangga Hartarto menargetkan 3 emas SEA Games mampu dibawa pulang kontingen Wushu Indonesia dari Thailand. PB Wushu Indonesia menggelar Rakernas 14 hingga 16 November di Jakarta. Rakernas yang dibuka Ketua Umum PB Wushu Indonesia Airlangga Hartarto ini dihadiri 27 pengurus Provinsi Wushu Indonesia. Selain evaluasi program selama 2025, Rakernas juga membahas target PBWI, salah satunya di SEA Games 2025.
Mampu mendulang 6 emas pada SEA Games di Kamboja, kontingen wushu Indonesia dihadapkan tantangan berat di Thailand. Dari 21 nomor yang dipertandingkan di Kamboja, dipangkas menjadi 14 nomor di Thailand. Dengan segala upaya yang dilakukan, diantaranya pemusatan latihan di Tiongkok, PB Wushu Indonesia masih yakin mampu membawa pulang 3 medali emas dari negeri Gajah Putih. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, upaya hapuskan stigma judi dan bangun citra sebagai olahraga intelijensia, turnamen domino terbesar di Indonesia bertajuk Indonesia Domino Turnamen 2025 diikuti lebih dari 2.000 peserta dari 8 negara. Senang dapat berkumpul dengan teman. Federasi Domino Indonesia PB Pordi bekerjasama dengan pengembang game Hicks Games Island menggelar turnamen domino terbesar se-Indonesia yang bertajuk Indonesia Domino Turnamen 2025. Kegiatan yang berpusat di Parkir Timur Senayan, Jakarta ini diikuti lebih dari 2.000 peserta. Selain peserta yang hadir dari 20 provinsi se-Indonesia, ada pula perwakilan dari 7 negara seperti Afghanistan, Uzbekistan, Brasil, dan Jerman. Ketua Umum PB Pordi Andi Jamoro Dulung bilang turnamen ini akan jadi kegiatan rutin di samping beberapa turnamen resmi di bawah naungan PB Pordi. Kegiatan ini terus digaungkan guna menghapus stigma judi dari domino sebab domino merupakan olahraga intelijensia yang syarat akan nilai sportivitas. Proses untuk sampai diakui sebagai cabur sedang berjalan dan itu memang kewenangannya ada di KONI. KONI sebetulnya sudah memberikan rekomendasi, lalu kemudian Menkumnya sudah ada, sehingga sebetulnya tidak ada lagi keraguan bagi KONI untuk menetapkan domino sebagai cabang olahraga resmi di Indonesia. PB Pordi terus mendorong domino agar diakui oleh KONI sebagai cabang olahraga resmi. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, PB Jarum berhasil mempertahankan gelar juara umum kejuaraan bulu tangkis sirkuit nasional Sirnas Polytron Muria Cup 2025. Ajang yang digelar di GOR PB Jarum ini diikuti oleh lebih dari 1.200 atlet muda dari berbagai klub di Indonesia. Kejuaraan bulu tangkis sirkuit nasional ini mempertandingkan kategori mulai kelompok umur U11, U13, dan U15, serta kelompok remaja taruna dan dewasa. Event ini menjadi arena penting untuk menjaring bibit-bibit unggul dan calon penghuni pelatnas PBSI di masa depan. Ketua Pengprov PBSI Jawa Tengah, Basri Yusuf bilang, juara umum sudah menjadi tradisi bagi PB Jarum di setiap gelaran Sirnas. Alhamdulillah sesuai dengan kemarin waktu saya menyampaikan bahwa target kita adalah juara umum. Dan alhamdulillah ini semua sudah menjadi langganan untuk PB Jarum di setiap kejuaraan Sirnas selalu menjadi juara umum. Mudah-mudahan seterusnya begitu juga untuk pembinaan dan regenerasi pembinaan di Indonesia ini. Basri berharap prestasi ini dapat terus berlanjut untuk mendukung pembinaan dan regenerasi atlet bulu tangkis di Indonesia. Ihwan Mistakudin, Kompas TV Kudus, Jawa Tengah. Dari Manado, saudara, tim beregu putra Kabupaten Minahasa berhasil melaju ke babak final cabang olahraga bulu tangkis di ajang Pekan Olahraga Provinsi tahun 2025. Tim beregu Minahasa masuk ke babak final usai mengalahkan tim beregu Kota Manado dengan skor 2-1. Tim bulu tangkis beregu putra Kabupaten Minahasa dalam cabur bulu tangkis memastikan langkah ke babak final pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Utara ke-12. Mereka memastikan melaju ke babak final usai mengalahkan juara bertahan tim beregu putra Kota Manado dengan skor 2-1. Pelatih tim badminton Minahasa Lawrence Manorek bilang anak asuhnya siap menghadapi tantangan berikutnya. Dalam partai final nanti, Kabupaten Minahasa akan berhadapan dengan tim beregu putra Kota Bitung. Evaluasinya tadi tentu dari faktor fisik yang kita juga harus evaluasi untuk menambah fisik mereka, baru percaya diri dari atlet juga, secara mental juga harus kita bina lagi supaya kurang kesalahan yang mereka bikin. Dari hasil tadi? Kami merasa puas dan bersyukur dengan skor 2-1. Untuk ajang Porprov ini kan salah satu ajang Porprov ini untuk ke PON nanti. Jadi kami mempersiapkan atlet-atlet ini untuk ke PON, persiapan pra-PON dan PON nanti. Sementara panitia penyelenggara Vanda Lontaan bilang cabur bulu tangkis ini sudah dimulai sejak tanggal 18 November.
Jadi untuk cabang olahraga bulu tangkis di Porprov ke-12 ini, cabur bulu tangkis itu dimulai pada tanggal 18 kemarin, nanti dia sampai tanggal 22 November. Untuk cabur bulu tangkis, dia ada kategori beregu putra-putri, kemudian perorangan putra, perorangan putri, perorangan tunggal putra, perorangan tunggal putri, perorangan ganda putra, ganda putri, dan ganda campur. Sementara itu di beregu putri, tim bulu tangkis Putri Manado menorehkan hasil gemilang setelah berhasil mengandaskan tim bulu tangkis Minahasa di partai semifinal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sulut. Saya Anata Samewo pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.